Shalom Aleihim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS mau menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan ini memang sederhana tapi sepertinya nggak ada yang bisa jawab ini ya. Orang ini bertanya sudah ke beberapa pendeta katanya ya. Kok jawabannya tidak memuaskan kata dia. Lalu seperti biasa kalau tanya ke sana nggak ada yang bisa jawab. Lalu akhirnya jawabnya ke pendeta HTD. Nah ini saya akan jawab begini. Judulnya begini. Apakah Yesus beragama Yahudi? Simpel toh? Yesus itu beragama Yahudi apa enggak, Pak? Ya. Apakah Yesus itu beragama Yahudi? Mari kita lihat fakta Alkitab. Nah, ini baru benar. Jadi jangan tafsir, ya toh, lihat fakta Alkitab. Ya. 1. Yesus takluk hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Yesus harus takluk kepada hukum Taurat. Itu ada ayatnya itu. Ya. Jadi saya ngomong bukan ngasal, bukan ngarang, pakai ayat saya ngomong ya. Nomor 2, Yesus disunat dan bayar akekah atau pentahiran. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Yesus itu disunat, lalu Yesus juga melakukan akekah, pembayaran pentahiran. Nomor 3, Yesus itu ikut merayakan hari raya. Ya, hari raya ini itulah ya, setidak-tidaknya yang dicatat Alkitab ada hari raya Pondok Daun, Yohanes 7 ayat 1 sampai 8. Kemudian juga merayakan Paskah, Lukas 2 ayat 7 sampai 12. Lalu nomor 4, Yesus itu mengajar di Bait Allah dan sinagog. Ya, Bait Allah itu cuman ada satu, sedangkan sinagog itu artinya tempat ibadat itu ada banyak ya toh. Ada banyak di wilayah-wilayah, di kota-kota yang lebih kecil. Tapi kalau Bait Allah itu hanya satu. Yesus mengusir pedagang di Bait Allah itu di Matius 21 ayat 12. Tentu habis itu nanti juga ada cerita Yesus mengajar di Bait Allah. Kemudian Markus 6 ayat 1 sampai 3, Lukas 4 ayat 16, Yesus mengajar di rumah ibadah atau rumah ibadat atau sinagog ya. Jadi beda ya sinagog dengan Bait Allah. Kalau Bait Allah itu cuma satu, kalau tempat ibadat atau rumah ibadat itu ada banyak, itu disebut sinagog. Nomor 5, Yesus melakukan gerakan salat yaitu sujud. Matius 26 ayat 39, Yesus melakukan gerakan doa yang mengarah ke gerakan salat Yahudi, yaitu sujud. Nomor 6, ketika mati Yesus itu dipocong ya. Yohanes 19 ayat 40, ketika mati mayat Yesus dibungkus dengan kain dengan cara dipocong ya. Lalu pertanyaannya, loh selama Yesus jadi manusia, apakah Yesus beragama Yahudi? Jawabannya adalah tidak. Yesus tidak beragama Yahudi ya. Jadi Yesus jadi manusia itu takluk pada hukum Taurat, betul. Melakukan sunat, betul. Melakukan akekah, betul. Mengajar di rumah-rumah ibadat dan Bait Allah, betul. Kemudian nanti bahkan sampai matinya pun dipocong, betul. Ya, itu semua dalam rangka untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17. Setelah menggenapi hukum Taurat, maka Yesus mati. Waktu Yesus datang menggenapi hukum Taurat, makanya Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Ya, waktu datang.
Sedangkan waktu mati itu ada di ayat 18. Ya, segala sesuatu sudah digenapi atau langit bumi akan lenyap. Ya, duluan mana? Ternyata duluan digenapi. Ya, setelah menggenapi Taurat otomatis Yesus mati dong. Mati membatalkan Taurat. Matius 5 ayat 18, Efesus 2 ayat 15. Jadi yang membatalkan Taurat itu Yesus sendiri, bukan Paulus. Anda saja yang nggak ngeh waktu baca ya. Perhatikan baik-baik Matius 5 ayat 17. Aku datang. Nah, perhatikan kata kuncinya. Aku datang. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Lalu ayat 18. Tidak ada satu iota pun atau satu titik pun akan hilang dari hukum Taurat sebelum. Nah, perhatikan baik-baik. Sebelum digenapi atau langit bumi lenyap. Mana duluan yang terjadi? Digenapi duluan. Makanya Yesus berkata waktu disalib itu sudah selesai. Berapa? Yohanes 19 ayat berapa ya? Sudah selesai, ya itulah 19 ayat berapa itu, agak lupa saya. Ya, Yesus berkata sudah selesai, ya. Artinya apa? Artinya bahwa 19:30 kalau nggak salah ya, sudah selesai. Artinya Yesus sudah selesai menggenapi hukum Taurat. Jadi yang membatalkan siapa? Yesus sendiri, bukan Paulus. Oke, demikian pula Matius 12 ayat 6. Yesus berkata, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jadi Yesus itu mengajar di bait Allah bukan dalam rangka aku beribadah di bait Allah. Tidak. Jadi Yesus masuk ke bait Allah dalam rangka dia melebihi bait Allah. Artinya dia sebagai Allah yang sedang menjadi manusia sebagai penguasa bait Allah. Ya. Jadi Yesus masuk bait Allah itu bukan terus beribadah. Enggak, dia itu bilang di sini ada yang yang melebihi bait Allah. Dia penguasanya bait Allah. Ya, bait Allah itu kan suruh membuatkan Yesus juga. Yesus juga berani melanggar hari Sabat dengan berkata anak manusia Tuhan atas hari Sabat, ya. Kesimpulannya, Yesus selama menjadi manusia sekitar 33 tahun takluk pada hukum Taurat, yes betul, tetapi Yesus tidak beragama Yahudi. Bisa nangkep Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Yesus selama jadi manusia bukan atau tidak beragama Yahudi, walaupun dia takluk kepada hukum Taurat, walaupun dia dalam rangka menggenapi hukum Taurat lalu nanti membatalkan hukum Taurat tentu saja dengan karya keselamatan. Jadi clear? Bagi Anda yang tidak bisa menjawab sekarang jadi ngerti toh, ya, bahwa selama menjadi manusia Yesus itu bukan atau tidak beragama Yahudi. Clear? Ya dia penguasanya kok, ya. Ya, clear? Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Silahkan ikut sekolah Alkitab biar pinter, ya. Ikut sekolah Alkitab biar pinter, kemudian ikut baptisan biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Haleluya, amin.